Kevin Dix disebut selalu pikirkan timnas Indonesia, namun belum pernah dihubungi PSSI. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, disebut selalu memikirkan timnas Indonesia. Menurut orang terdekat Kevin Dix yang tak mau disebutkan namanya, pesepak bola 27 tahun itu belum pernah dihubungi pihak PSSI. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan bahwa rumor yang beredar tersebut palsu, salah, tulis akun Instagram Garuda Diaspora_ID. Selain mentas sebagai bek tengah, pesepak bola bertinggi badan 186 cm ini dapat diandalkan di posisi fullback, wingback, gelandang hingga winger. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Kevin Dix bergabung, ditambah pemain-pemain lain macam Jairo Riedewald, Emil Audero, Mees Hilgers hingga Ula Romeni, pencinta sepak bola boleh berharap timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Berkat bantuan Kevin Dix, FC Copenhagen masih berada di jalur juara Liga Denmark 2023 hingga 2024. Kevin Dix sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa. Tak sesuai kriteria Indra Syafri, Amar Brerkic dan Chow Yun Damanik tak dipanggil timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri mengungkap alasan tidak memanggil dua pemain diaspora, Amar Brerkic dan Chow Yun Damanik untuk mengikuti training camp, TC, jelang Toulon 2024. Menurut ex-pelatih Bali United itu, Amar Brerkic dan Chow Yun Damanik untuk sementara tak masuk kriteria usia yang dia tentukan. Indra ingin memanggil para pemain yang lahir Maximla pada 2005. Di sisi lain, Brerkic dan Damanik diketahui lahir pada 2007. Keputusan itu dilakukan Indra karena ingin memprioritaskan para pemain yang secara usia mendekati 20 tahun. Jadi kita butuh pemain-pemain kelahiran maksimal 2005. Chow juga nggak kita panggil karena 2007, kata Indra Syafri di lapangan B Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Amar juga kelahirannya 2007 kalau enggak salah. Jadi kita maksimal pemain-pemain yang umur paling tertua, kata mantan pelatih Bali United itu. Chow Yun Damanik sempat ikut dalam TC Timnas Indonesia U20 pada Februari lalu. Sedangkan Amar belum pernah merasakan latihan di bawah asuhan Indra Syafri. Amar sempat bergabung dengan Timnas Indonesia U17 yang kala itu berlaga di Piala Dunia U17 2023. Hal ini berbeda dengan Welber Jardim yang menjadi salah satu andalan Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku baru mengantongi satu pemain keturunan yang menurutnya menjanjikan. Dia adalah Jens Ravens yang kini sudah diproses naturalisasi. Akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 minggu di Komo, mungkin Jens Raven akan ke sana. Kalau Jens Raven bukan untuk melihat kualitas, karena sudah kami proses. Yang lain akan kami berikan kesempatan, pungkasnya. Adapun Indra Syafri memang sedang mencari pemain-pemain menjanjikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Salah satunya menjaring pemain-pemain keturunan. Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Italia untuk TC di markas Como 1907 sampai 31 Mei mendatang. Setelah itu, Garuda Nusantara akan mengikuti Toulon Cup 2024 di Prancis mulai 4 Juni mendatang. Indra Syafri sudah menentukan pilihan pemain buat mengikuti ajang tersebut. Nantinya juga akan bergabung 7 pemain keturunan untuk dites kemampuannya sebelum diputuskan akan di. Indra Syafri tidak bisa memberikan kepastian berapa total pemain keturunan yang akan dipilihnya. Itu semua tergantung kemampuan dan itu juga berlaku untuk pemain lokal. Naturalisasi atau tidak. Indra Syafri tidak bisa memberikan kepastian berapa total pemain keturunan yang akan dipilihnya. Itu semua tergantung kemampuan dan itu juga berlaku untuk pemain lokal. Jumlahnya masih fluktuatif, kami terbuka. Misalnya ada yang pemain-pemain yang masih ingin kita lihat, silahkan, ucap Indra Syafri. Tapi itu kami akan memilih pemain yang kami berlakukan untuk non-keturunan sama, kriterianya sama, dia harus berkualitas.
Kalau dia tidak berkualitas izinkan kami tidak memilihnya, pungkasnya. Lima negara terkuat calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa grup F untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Nantinya, tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 harus melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, AFC lebih dulu melakukan drawing pada Juli atau Agustus 2024. Saat drawing dilakukan, AFC akan membagi 18 negara ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Berhubung menempati ranking FIFA paling rendah, Timnas Indonesia akan menduduki pot 6. Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5. Jika bicara kemungkinan terburuk, Timnas Indonesia bisa tergabung di grup neraka. Skuad Garuda bisa saja satu grup dengan tim-tim terkuat dari masing-masing pot. Siapa saja? Berikut 5 negara terkuat calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5. Suriah. Di pot 5, kemungkinan besar ditempati Cina, Suriah dan Palestina. Praktis, Suriah jadi yang terkuat di pot ini. Suriah terbukti hampir lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski satu grup dengan Korea Utara. 4. Yordania. Yordania bakal ditempatkan di pot 4 bersama Oman dan Bahrain. Secara kekuatan, Yordania lebih oke ketimbang Oman dan Bahrain. Keberhasilan Yordania lolos ke final Piala Asia 2023 dapat dijadikan tolok ukur. 3. Irak. Penghuni pot 3 diisi Irak, Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Secara kekuatan, Irak jelas paling kuat ketimbang Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Keberhasilan Irak menumbangkan Jepang di fase grup Piala Asia 2023 dapat dijadikan tolok ukur. 2. Australia. Penghuni pot 2 drawing ditempati Australia, Qatar dan Arab Saudi. Jelas, Australia jadi yang paling kuat. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, Australia selalu menang di 4 laga awal dan tak pernah kebobolan. 1. Jepang. Terakhir penghuni pot 1 adalah Jepang, Iran dan Korea Selatan. Dalam kondisi normal jelas Jepang merupakan yang terkuat. Jika satu grup dengan Jepang, Timnas Indonesia harus siap berada dalam tekanan baik ketika main kandang maupun tandang.